Definisi buah. Buah atau fruktus adalah organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah berbentuk setelah terjadi peristiwa penyerbukan. Jika penyerbukan berhasil, di mana serbuk sari berhasil mencapai bakal buah, maka akan terbentuk buah dan biji. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Aneka rupa dan bentuk buah tidak terlepas kaitannya dengan fungsi utama buah, yakni sebagai pemencar biji bagi tumbuhan. Pembagian buah. Buah dibagi menjadi 1. Buah sejati. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah saja, dan karena buah ini biasanya tidak diselubungi oleh bagian lain, maka dinamakan dengan buah telanjang atau fructus nudus. Contoh, mangga dan rambutan. Penggolongan buah sejati dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Buah sejati tunggal. Buah sejati tunggal ialah buah sejati yang terjadi dari satu bunga dengan satu buah saja. Buah ini dapat berisi 1 biji atau lebih, misalnya buah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Buah sejati tunggal dapat dibedakan lagi dalam 2 golongan, yaitu 1. Buah sejati tunggal yang garing atau sikus, yaitu buah sejati tunggal yang bagian luarnya keras dan mengayu seperti kulit yang garing. Nomor 2 yaitu buah sejati tunggal yang berdaging atau carnogus. Ialah jika dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Dinding buah seringkali dengan jelas dapat dibedakan dalam 3 lapisan, yaitu 1. Kulit luar, 2. Kulit tengah, dan 3. Kulit dalam. Yang selanjutnya adalah buah sejati ganda. Buah sejati ganda terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain, dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah, misalnya cempaka. Yang ketiga yaitu buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari suatu bunga majemuk, yang masing-masing bunganya mendukung bakal buah, tapi sebelum menjadi buah tetap berkumpul, sehingga seluruhnya nampak seperti satu buah saja, misalnya pandan. Buah sejati majemuk berasal dari satu bunga majemuk, jadi merupakan kumpulan bunga yang masing-masing berasal dari satu bunga. Kadang-kadang buah majemuk nampaknya seperti satu buah saja. Buah sejati majemuk dapat dibedakan menjadi 1. Buah buni majemuk, jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk satu buah buni, seperti terdapat pada nanas. 2. Buah batu majemuk, yang misalnya terdapat pada pandan. 3. Buah kurung majemuk, terdapat misalnya pada bunga matahari. Bunga tumbuhan ini merupakan bunga majemuk yang terdiri atas bunga-bunga mandul di tepi dan bunga yang subur di tengah. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain bunga. Jadi di dalam buah semu ini tidak hanya bakal buah saja, tetapi ada bagian-bagian lain yang dapat membentuk buah. Buah semu dibagi menjadi 3. Yang pertama, buah semu tunggal, yaitu buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah. Pada buah ini, selain bakal buah, juga ada bagian lain bunga yang ikut membentuk bunga. Misalnya, pada buah jambu monyet. Yang kedua yaitu buah semu ganda. Buah semu ganda yaitu jika dalam satu bunga ada lebih dari satu bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah. Tetapi di samping itu ada bagian lain pada bunga tadi yang ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang mencolok. Misalnya pada buah arbei. Yang ketiga yaitu buah semu majemuk. Buah semu majemuk yaitu
buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja. Misalnya pada buah nangka, karena yang terjadi dari ibu tangkai bunga yang tebal dan berdaging, beserta daun-daun tenda bunga yang pada ujungnya berlekatan satu sama lain, hingga merupakan kulit buah semu ini. Persebaran buah, biji secara langsung jatuh di bawah tanaman inang dan berkecambah, dan berkembang dengan kondisi sumber makanan dan ruang yang terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut, buah dan biji memiliki beberapa bagian untuk penyebaran, menggunakan agen alami seperti angin, air, hewan, dan berbagai mekanisme lain yang membantu penyebaran buah dan biji dari satu tempat ke tempat yang lain, dalam jarak yang jauh dari tanaman inang. Yang pertama, penyebaran dengan bantuan angin atau anemokori, yaitu pada spesies ini biji ringan dan memiliki beberapa alat tambahan atau aksesori yang membantu menyebar dengan bantuan angin. Yang kedua, penyebaran dengan bantuan air atau hidrokori, yaitu buah dan biji dengan bagian yang terspesialisasi yang memungkinkan terbentuknya rongga dan serat di dinding luar seperti pada kelapa dan spongitalamus pada teratai, biji-biji kecil dengan airi aril pada lili air, terapung di dalam air sehingga dapat dibawa ke jarak yang jauh mengikuti aliran air. Kemudian yang ketiga, penyebaran bantuan hewan atau zookori, yaitu buah dan biji memiliki alat seperti kait, duri, rambut-rambut halus yang membantu melekatnya ke tubuh hewan dan membantu penyebarannya.